selamat datang di podcast Dikit-Dikit Ngomong. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu mengatasi hoax dan informasi palsu. Hari ini aku nggak sendiri guys, aku ditemani oleh dua narasumber kita yang kece dan ganteng ini. Win, pasnya boleh kenalan dulu dari nama dan dari jurusan apa? Siapa Silakan. nih? Saya dulu apa? Oleh Tobias dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Yohanes Tobias. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 23. Ya, kalau saya kenalin semuanya, halo, aku Faiz Kafa dan juga dari ilmu komunikasi juga, salam kenal. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini. Mungkin kita akan mulai dengan pertanyaan dasar ya teman-teman. Kenapa sih hoax dan informasi palsu begitu gampang menyebar di era digital ini? Ya, Mungkin boleh dari Mas Faiz dulu. ya, makasih ya. Ya, mungkin karena ada beberapa alasan juga, Mas Asmi. Yang pertama itu kecepatan dan luasnya jaringan, ya internet bisa menyebarkan informasi baik yang benar maupun yang palsu. Lalu mungkin ada yang alasan kedua, itu adalah algoritma media sosial Algoritma. yang sering kali menunjukkan itu konten-konten yang menarik, bukan yang akurat. Oh betul. Ya. Jadi masyarakat kayaknya lebih tertarik dengan ya konten-konten yang menarik gitu iya, ya. bukan yang Bukan ya. akurat. Betul. Dari Ya. Tobias dulu. Mana? Ya, dari saya kayak berita yang tadi itu kaca kebakaran gitu. Nah, mereka syutingnya di situ. Nah, jadi berita yang dikeluarkan itu ke media sosial dan jadi mereka foto syutingnya di situ saja, syutingnya apa misalnya ada kayak banjir. Nah, mereka syutingnya di situ aja. Jadi masyarakat tuh kepo dengan informasi yang dikeluarkan itu. Nah, jadi fotonya syutingnya di situ aja. Nah, ketika informasi dikeluarkan itu masyarakat menarik, ini ada kebakaran di sini, ada di sini. Nah, jadi berita yang dikeluarkan tidak sesuai gitu. Jadi syutingnya di tempat yang ini, yang parah gitu. Jadi nyebarinnya ya yang parah aja. Mungkin yang nggak terdampak ya nggak di video gitu, Iya. sebarkan gitu. Lalu mungkin apa dampak negatif dari penyebaran hoax dan informasi palsu ini? Kan ada tuh dampak-dampak yang disebabkan oleh adanya kita ketika menyebar hoax dan informasi palsu gitu. Jadi Tobias atau Mas Faiz? Mas Faiz dulu. Saya dulu aja ya. Mungkin ada beberapa dampak gitu dari beberapa segi. Misalnya segi sosial itu bisa membuat kepanikan misalnya, lalu ketidakpercayaan terhadap suatu komunitas mungkin, Komunitas. lalu bahkan bisa menyebabkan kekerasan. Itu dari segi sosial saja. Di sosial aja. Ada juga dari segi politik. Politik. Iya, yang bisa mengganggu stabilitas ya suara dari pemilihan umum, atau mungkin mengganggu stabilitas negara juga. Wow, sampai ke negara ya. Dan mungkin ada juga dari segi kesehatan seperti yang kemarin kita alami, COVID-19. Oh iya, COVID-19. Banyak orang yang nggak mau ikut vaksinasi Oh, misalnya karena mungkin terkena hoax dan informasi palsu. Ya mungkin itu saja, bisa mungkin dilanjut. Ya, kalau dari saya lanjutkan. Nah, itu berita yang mereka keluarkan tuh memalsu, bisa merusak Sembilan negara. kestabilan negara. Nah, jadi berita yang dikeluarkan itu tidak sesuai itu. Nah, kadang-kadang berita itu dampaknya itu kecil tapi memperluas oleh media sosial. Jadi tambahkan gitu, dari tambahkan hanya gitu. Jadi ketika masyarakat yang mendengar itu, wah ternyata kepo banget yang berita ini nih, mereka diperluas saja, akhirnya nama baik orang itu merusak gitu. Ditambah-tambahkan. Iya, gitu ya, ditambah-tambahkan biar gitu. Lebih panas gitu Lebih ya. panas lagi. Kan media sosial kan
Kalau berita kecil kan panas banget itu kalau dikeluarkan. Digoreng lah ya. Oh, pokoknya digoreng habis ditambah bumbu ada masako kasih garam lagi. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana cara kita mengatasi penyebaran hoax dan informasi palsu ini? Dari Mas Faiz, paling. Topi dulu, topi. Bagaimana kita mengatasi penyebaran hoax ya? Ya. Ya itu ketika ada berita jangan kita terpengaruh dengan informasi lah yang di media sosial gitu. Ketika ada informasi keluar tentang berita apa macam kasus apa ya, kita harus teliti dulu, jangan kita langsung terjerumus masuk ke dalam itu. Betul. Dan kita bisa kurang-kurangin juga di media sosial. Itu saja mungkin dari Mas. Diteliti gitu ya. Ya lebih diteliti lagi keluarkan informasinya. Kalau dari aku sih mungkin harus mengedukasi. Mengedukasi gimana nih? Ya kita harus mengedukasi masyarakat gitu. Cara membagi informasi yang benar gimana, mana informasi yang benar dan akurat, mana informasi yang salah dan mana yang hoax gitu. Iya betul. Beritanya tidak menurut Anda. Betul. Kita harus mengedukasi gitu ya, bantu mengedukasi masyarakat biar lebih pintar memilih berita mana yang benar dan berita mana yang hoax gitu. Iya. Mungkin luar biasa ya dari penjelasan dari narasumber kita yang kece-kece, yang ganteng-ganteng ini. Mungkin sekarang bagaimana sih peran individu, apa yang bisa kita lakukan sebagai pengguna internet untuk membantu mengurangi penyebaran hoax ini? Jadi Mas dulu lah. Aku ya 2 kata saja. Apa tuh? Jangan FOMO. Jangan FOMO. Jangan FOMO. ikut-ikutan. Ya kalau ada yang sesuatu yang viral langsung di-share kemana-mana tanpa mengetahui itu benar atau tidak. Ya luangkan waktu sebentar, cari informasi yang benar. Nah kalau udah ketemu yang benar dan akurat, kalian bisa nge-share itulah. Jadi banyak-banyakin sumber gitu guys. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan ikut-ikutan. gitu ya. FOMO. Jangan FOMO. Yang mungkin dari saya tambahkan lagi dari Mas Faiz. Ya belajar membaca berita begitu. Membaca berita. Dengar berita begitu. Ketika ada berita yang dikeluarkan ya kita lihat, oh ternyata berita ini kita baca faktanya dulu tuh. Kita cari, oh ternyata ini berita yang benar, yang ini salah ini. Nah jadi di situ kita bisa bantu untuk memperjelas itu beritanya itu. Jadi kita tidak tambah-tambahkan lagi gitu. Ya itu mungkin dari saya aja sih. Oke. Terus terima kasih banyak buat Faiz dan Tobias atas wawasan dan juga tips berharga ini. Semoga kita semua bisa menjadi pengguna internet yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.